Setelah Perang Dunia Kedua mereda dan berakhir dengan kekalahan Jerman dan Jepang, tentara sekutu melakukan ekspansi ke berbagai wilayah bekas jajahan mereka di dunia, termasuk di Indonesia. Indonesia yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Jepang menjadi target pendudukan dengan dalih pembebasan tawanan perang, yakni tentara-tentara Belanda yang ditawan pasukan Jepang. Namun tindakan ini ternyata menyimpan agenda terselubung pihak Belanda, yakni kolonisasi alias penjajahan kembali di bumi Nusantara. Agenda ini dengan mudah dapat diendus oleh pemerintah Indonesia yang baru seumur jagung kala itu. Keinginan Belanda yang membonceng agenda pasukan sekutu untuk kembali menjadikan Indonesia negara jajahan tentu saja memantik perlawanan di mana-mana, tak terkecuali di kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Rakyat Sumatera Selatan saat itu bersatu dan dengan tegas menyatakan perang. Pasukan sekutu berhasil memasuki kota Palembang pada tanggal 12 Oktober 1945 di bawah komando Letnan Jenderal Carmichael. Dengan dalih membebaskan pasukan Belanda yang ditawan tentara Jepang, pasukan sekutu melindungi aktivitas pasukan Belanda yang berniat menguasai kota Palembang. Sejak awal mendarat bersama pasukan sekutu, jumlah pasukan Belanda yang datang semakin hari semakin bertambah banyak. Hingga pada bulan Maret 1946, pasukan sekutu meninggalkan kota Palembang dan menyerahkan kekuasaannya kepada pasukan Belanda sepenuhnya. Inilah awal mula malapetaka meletus di kota Palembang. Konflik awal terjadi ketika pasukan Belanda menginginkan kota Palembang segera dikosongkan. Namun permintaan tersebut ditolak mentah-mentah oleh rakyat Palembang. Penolakan itu pun berakhir dengan baku tembak yang terjadi pada tanggal 1 Januari 1947. Pasukan Belanda menyerang markas Barisan Pejuang Republik Indonesia di Jalan Tengkurung. Tercatat beberapa nama tokoh penting memimpin jalannya pertempuran saat itu, di antaranya Kolonel Maludin Simbolon, Letnan Kolonel Bambang Utoyo, Mayor Rasyad Nawawi, dan Kapten Alamsyah. Sejak aksi penembakan di Jalan Tengkurung itu, dalam waktu beberapa jam saja, area pertempuran di kota Palembang berkembang semakin luas. Pusat pertahanan terkuat pasukan Belanda berada di Benteng Kuto Besar, Rumah Sakit Caritas, dan wilayah Pelaju. Sementara kekuatan pasukan pejuang tersebar merata di setiap tempat di kota Palembang. Pada hari pertama setelah insiden penembakan di Jalan Tengkurung, para pejuang menyerbu dan mengepung pasukan Belanda yang bertahan di semua sektor yang mereka kuasai sebelumnya. Pertempuran berakhir hingga pukul 5 sore. Namun menjelang malam, pasukan Belanda kembali menggempur dengan kendaraan lapis baja dan senjata penuh. Serangan ini mengakibatkan beberapa tempat strategis dikuasai pasukan Belanda, di antaranya kantor telegraf, kantor residen, kantor wali kota, dan kantor pos. Pada hari kedua, dengan panser dan tank canggihnya, pasukan Belanda berniat menyerbu dan menduduki Masjid Agung Palembang. Namun niat itu berhasil digagalkan oleh pasukan Batalion Geni, dibantu oleh rakyat dan para ulama. Saat itu, pasukan pejuang bersama rakyat mengobarkan semangat jihad. Perlawanan yang dikobarkan akhirnya berhasil menahan laju gempuran pasukan Belanda. Masjid Agung dinyatakan selamat dari serangan sporadis pasukan Belanda. Sementara itu, dari arah Talang Betutu, pasukan bantuan Belanda yang hendak bergabung berhasil disergap oleh pasukan pejuang yang dipimpin oleh Letu Wahid Ludin. Pada
hari ketiga, pertempuran terus berlanjut dan semakin sengit. Kehancuran terjadi di sebagian besar kota Palembang. Di hari ketiga ini, pasukan pejuang harus kehilangan salah satu putra terbaiknya, yakni Letu Ahmad Ripai. Beliau tewas terkena meriam kapal perang Belanda di Sungai Seruju. Namun, gugurnya Letu Ahmad Ripai justru memompa moral dan semangat para pejuang. Keberhasilan gilang gemilang diraih oleh Batalion Geni yang dipimpin oleh Letda Ali Usman. Mereka sukses menghabisi 3 regu kavaleri pasukan merah Belanda. Pada hari keempat, bantuan pasukan pejuang datang dari Lampung di bawah komando Mayor Nurdin Panji. Bantuan pasukan juga datang dari Lahat dipimpin oleh Letjen Harun Sohar. Sementara pasukan Belanda mulai terdesak. Mereka mengalami masalah amunisi dan logistik akibat pengepungan hebat dari segala penjuru oleh pasukan pejuang dan rakyat. Menjelang hari kelima, pasukan Belanda yang terkepung dan kekurangan pasokan logistik memutuskan untuk meminta gencatan senjata. Indonesia mengirim Dr. Adnan Kapau Gani sebagai utusan pemerintah pusat untuk melakukan perundingan. Setelah melakukan perundingan yang cukup alot, kedua belah pihak akhirnya bersepakat. Pihak Indonesia dengan pasukan TNI dan pejuang lainnya akan mundur sejauh 20 km dari pusat kota Palembang dan hanya menyisakan ALRI, polisi dan pemerintahan sipil. Sementara dari pihak Belanda, batas pos-pos mereka hanya boleh didirikan sejauh 14 km dari pusat kota. Gencatan senjata tersebut menandai berakhirnya pertempuran 5 hari 5 malam. Sejak negosiasi soal kemerdekaan dinyatakan selesai, pasukan Belanda pun bergerak mundur dari wilayah Sumatera Selatan. Nah, demikianlah kilas sejarah terkait Perang 5 Hari 5 Malam yang terjadi di kota Palembang, terhitung dari tanggal 1 hingga 5 Januari 1947. Pertempuran 5 Hari 5 Malam di kota Palembang ini merupakan perang 3 matra yang pertama kali terjadi dalam sejarah penjajahan Belanda di Nusantara. Perang tersebut melibatkan kekuatan darat, laut, dan udara. Namun di sisi lain, perang ini justru membuktikan kekuatan dan persatuan rakyat Sumatera Selatan. Meski hanya menggunakan peralatan senjata sederhana, kegigihan pejuang dan rakyatnya berhasil membuat tentara Belanda terdesak dan akhirnya pergi dari bumi Sumatera Selatan.